Hai, halo, assalamualaikum everyone. Saat ini podcast Maya berada di Think Space Studio by La Kopi. Saya mengambil lokasi ini karena lokasinya cukup keren dan bisa menggelar event apapun. Karena lokasinya oke, narasumber saya kali ini juga oke banget. Saya bakal ngobrol banyak, utamanya saya bakal nanya gimana nge-treatment korban-korban pelecehan seksual, utamanya anak di bawah umur. Saat ini di depan saya ada Kak Tenri Apalalo, Ketua dan juga Kepala Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, Kak Tenri, kita mulai ini deh, saya pengen nanya, kalau misalnya Kak Tenri ini kan tokoh perempuan yang saya tahu banget gimana memperjuangkan perempuan, utamanya yang tertindas nih, korban pelecehan, pencabulan. Itu gimana sih Kak? Perasaan dulu deh saya tanya, perasaannya gimana Kak? jadi begini. Mungkin kemarin ya, waktu kami jadi wartawan, nah, kita jadi wartawan kan kita suka tahu Iya. kulit-kulit. Ada di sana diperkosa, ini, sudah truk. Kemudian kalau kita jadi aktivis, kita mengadvokasi apa ini pemerintah, kerja apa ini, belum selesai juga ini nih. Sekarang kan saya ditakdirkan Allah menjadi kepala dinas yang juga dimandat jadi ketua pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, pada saat yang sama ini saya bisa merasakan ini dua-dua. Jadi kemarin itu kalau ada kasus, ini kasus harus dipublik, ini kasus tidak boleh dipublish. Ini wartawan sudah pada datang, tapi ini kalau dimuat ini pertimbangannya Aceh dan seterusnya, kalau tidak dimuat lebih banyak tidak bagusnya, maka kami memilih untuk itu. Oke. Nah, tapi dalam situasi begini, saya juga tetap memegang prinsip jurnalis bahwa kita tidak boleh membohongi publik. Kita harus terbuka dan menjelaskan apa adanya. Nah, kalau misalnya kasus spesifikasinya adalah misalnya penculikan, penyekapan anak-anak, itu kita harus publik habis-habis. Kenapa? Karena kita ini ada unsur pembelajaran. Kita pakai konsep 5W1H lah. Nah, ini untuk apa, bagaimana kalau dimuat, apa manfaatnya. Kadang juga saya harus mundur. Kalau sudah terlalu jauh dimuat, saya juga harus mundur lagi. Menurunkan tensi pemberitaan untuk penyelamatan misalnya pemeriksaan. Karena kadang-kadang ada kasus tidak boleh disampaikan dulu karena polisi lagi menekuni. Seperti kasus baru-baru ini tentang guru mengaji. Itu kita sudah kerja hampir 7 hari ketua TRC P2TP2 Makassar itu kita dengan tim sudah bekerja ini sudah hampir 7 hari begitu ribut. Ada kan ini ada medsos sekarang. Sosial media rame. Sosial media rame dan merasa Viral. tidak dikerja dan lain-lain. Terus terang saya sempat juga panas. Ini yang memedsoskan ini harus dilaporkan ke polisi karena dia harus mengerti dan paham karena cara memedsoskannya itu menurut saya berlebihan. Dia membangun opini seolah-olah dibiringkan aja itu predator anak di mana-mana dan itu kan langsung menyebar seluruh Indonesia. Menimbulkan kekhawatiran. Ya, bombastis. Kalau bahasa jurnalistiknya dia memilih kata yang bombastis. Sehingga semua orang menelpon dan bertanya kerja apa di sana ini. Kenapa bisa berkeliaran? Ya. Ngapain aja? Untung polisinya lebih sabar. Karena saya kemarin kan kita suka bilang apa ini polisi tidak kerja. Tapi kalau urusan ini kita bisa melihat bagaimana detilnya ini yang namanya itu Pak Kanit PP, Pak Ismail itu meneliti lagi, diam lagi, mundur lagi. Apalagi kalau anak-anak. Anak-anak itu ditanya sekali, iya. Nanti besok ditanya lagi, dia biasa lupa. Yang mana Om? Ya. Iya. Banyak kasus anak-anak tidak bisa kita ungkapkan karena tidak ada saksi. Apalagi kalau melibatkan orang dekat. Kita punya kasus ini yang tidur sampai hari ini yang mungkin sudah tidak dilanjutkan. Itu kenapa itu? Kasus Luwu Timur. Harus tidur tuh kasusnya, kenapa? Ya karena tidak ada bukti baru yang mendukung. Maksud saya menurut Polda. Ya waktu Kepolisian mengatakan tidak ada bukti lagi. Tidak ada bukti lagi. Ya saya kan P2TP2 kalau tidak ada bukti mau bagaimana lagi? Ya.
Tapi kan ini barang ada banyak yang ikut. Kami tidak paham perkembangannya karena si ibunya ini mungkin karena merasa tidak terlalu mendapat layanan baik dari kami ini, penyedia layanan pemerintah, dia keluar, dia ke LBH Makassar. Oke. Tidak semua berakhir manis. Ada juga kadang-kadang orang tidak puas dan kita tidak bisa memaksa. Walaupun misalnya kalau anak-anak ya, anak-anak itu kalau lagi ada masalah terutama pelecehan seksual atau dan lain-lain, kita butuh waktu yang lama sekali. Kita bicara, kita bermain-main, kita tidur-tiduran, kita makan-makan. Agak butuh usaha yang lebih ya Kak ya? Lebih Kalau karena untuk anak di bawah umur. rata-rata kalau anak perempuan itu usia 18 tahun yang lebih berat itu kalau dia berusia di 12 ke 6 ke 3. Kenapa bisa dikatakan lebih berat Kak? Atau apa karena memorinya sudah baik? Tidak, karena rata-rata pelecehan seksual itu tidak ada saksinya. Jadi psikolog kami bekerja sama dengan psikolog ya, ada namanya dokter Yayat yang kuliah ya. Kami pinjam dari provinsi, kami tenaga dari provinsi Sulawesi Selatan, DPPA Sulawesi Selatan yang menginjami kami itu dan standby selalu datang. Kemudian kami punya psikiater itu namanya dokter Iva di rumah sakit Dadi itu, yang setiap saat kami kan tidak bisa sekarang masa pandemi. Jadi kalau mau ketemu ini kita bisa lewat HP dan memperlihatkan anak ini dari detik per detik dan kemudian mereka. Nanti kalau dirasa belum cukup, dokternya datang melihat dan tidak bisa kita bilang sama ini dokter datang nak, ini tidak. Kalau yang karena kalau usianya lebih di bawah 14 itu tingkat kelabilannya kalau 16, 15 ke atas itu, 14 ke atas itu biasa sudah remaja, tapi dia berdampak pada kecenderungan dia menyiksa dirinya. Kecenderungan menyiksa Jadi diri. traumatiknya itu Ya, jadi ini kan wilayahnya psikiater dan psikolog. Tapi kan saya selalu mengikuti perkembangannya. Malah kalau yang sakit jiwa pun dianggap orang ada kelainan jiwa, itu kita bisa deteksi dengan sering bergaul. Jadi bukan satu kali datang ketemu, satu kali ketemu terus setiap hari, ya. baru kita bisa. Treatment yang paling bisa dilakukan adalah memposisikan mereka anggota di rumah tangga kita seperti anaknya kita. Jadi dia datang kita bawa, kalau orang tidak dikenalkan kita jadi takut. Jangan sampai dia bawa penyakit apa, tapi bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, masa sih Allah mau mengirim penyakit melalui anak ini. Nah ini mau ditolong, selalu kita meyakini itu tidak terjadi. Biasanya Kak, untuk anak-anak ini di bawah umur yang kemudian jadi korban pelecehan, butuh waktu berapa lama untuk bisa membuat mereka kembali cheer up, kembali ceria, tidak lagi kayak semacam ketakutan gitu. Kalau pelecehan ya, anak-anak biasa tidak traumanya tidak terlalu lama panjang karena masih umurnya, apalagi kalau dia 14 ke bawah ya. Yang 14 ke atas itu yang bisa remaja itu yang lebih kejam. Dan ini tapi semua ini punya risiko buruk. Resikonya begini, kan pelecehan itu bisa lebih ya, kecenderungan ini kalau di tempat kami tahun lalu sekitar 500 untuk anak-anak, sekian ada 100 untuk pelecehan itu. Rata-rata kalau mereka menggunakan tangan, alat tubuh yang lain misalnya, dia kita bisa pulihkan cepat dan lain-lain. Yang kita kan bahayanya ke alat kelaminnya anak kita ini, bagaimana caranya supaya seperti tidak pernah ada bedah yang masuk. Ya, kan ini juga masa depannya. Nah, tetapi kalau ini umurnya muda 4, 6 misalnya ke atas, kemudian betul-betul itu terjadi hubungan seksual itu, kalau apalagi kalau berulang kali
itu jadi kelihatannya anak ini menjadi ada suatu masa dia bangkit dan seperti jadi kebutuhan. Ini yang Jadi paling itu kami yang takuti. punya treatment atau effort besar itu ya itu tadi. Ya. Mungkin anak remaja yang Ya. malah takutnya malah nanti jadi kebutuhan. Ya, yang ada pernah anak disabilitas ya. Yang menarik kan kalau ini anaknya dia sempurna, dia bukan disabilitas ya. Kita bisa lebih mungkin tingkat pekerja kami di kantor itu merasa ada tidak terlalu berat. Tapi kalau dia disabilitas, pertama kita belum bisa sampai hari ini saya punya kasus yang kalau lihat saya kayaknya tidak bisa apa nih. Saya suka kalau anak disabilitas yang kami tidak bisa menyelesaikan sampai akhir, saya suka menyampaikan sama teman-teman ya. Kalau ini yang kita lakukan, kita suka mengapa? Oh, kita ini suka mentertawai kegagalan kita. Ada anak disabilitas, menurut dia ada suka begini, ada 6 orang misalnya yang menggagahi, kemudian dia menunjuk rumah, kemudian kita tidak bisa menangkap satu orang di antaranya pun. Kenapa itu, Kak? Karena pertama, saya berdiskusi dengan polisi, kan ini sudah ada cukup bukti, Kak. Ada pengakuan, ada apa. Pertama, siapa saksinya? Kalau orang menghindar. Tidak ada bukti kuat. Ini siapa tahu dia mengaku, apalagi dia dianggap orang beleng-beleng. Tidak pernah ada tuh frame orang bahwa kalau disabilitas itu tidak mungkin dia berbohong. Tidak. Miris ya, karena Tidak. dia mungkin ingat tapi tidak bisa dilakukan tindakan hukum gitu maksudnya untuk Karena pelakunya. tidak ada saksi misalnya, dia hanya menunjuk, dia cerita. Oke, terus kita pergi mencari. Terus kita ada misalnya petunjuk awal, polisi kan punya cara ini. Semua yang ini bukan tidak ada yang saya bisa dapat. Semua yang disampaikan sama Iya, korban misalnya itu. ini, mau baju misalnya ada tertinggal. Apalagi kalau kejadiannya sudah terjadi 1 minggu baru dia melapor. Kan kalau pemerkosaan itu yang kalau yang kayak kemarin itu yang anak lompat dari lantai berapa itu, yang korbannya lintas itu anak dari lantai berapa jatuh, kemudian terjadi saat itu polisi datang, dispray ada sperma dan lain-lain. Ada banyak bukti petunjuk awal yang bisa. Tapi kalau sudah 1 minggu bagaimana coba? Berdasarkan yang pernah Kak Tenri tangani sampai hari ini, biasanya korban itu melapor langsung atau jeda berapa hari atau berapa minggu baru melapor karena berbagai macam faktor misalnya. Kenapa kayak gitu? Tidak. Kelihatannya ini ada kasustik ya. Ada anak-anak yang begitu dapat langsung melapor. Ada juga ini yang kami tangani, sudah berulang kali ini terjadi. Hampir kalau tidak memihak, kalau bukan aktivis perempuan yang mengurus, orang bilang, tidak usah ditangani Bu Kadis, kenapa? Kan remaja itu sesama Ji, mau sama mau, kan berarti perspektif tidak ada. Walaupun mau sama mau, kalau di tengahnya ada proses intimidasi, itu tetap kami anggap itu kekerasan. Nah, siapa yang bisa membuktikan? Lebih asik kalau ini sementara dia bercerita menangis, lalu kita semangat juga mengantar ke polisi, visum dan sebagainya. Tahu kamu tiba-tiba datang mencabut laporannya. Maaf Bu Kadis, saya sudah berdamai. Suami saya sudah berjanji tidak lagi, atau pacar saya berjanji tidak lagi. Tapi berikutnya datang lagi, Bu Kadis mau apa? Apakah kita bilang, oh maaf saya tidak mau lagi. Tetap diproses, tetap didampingi lagi. Tapi dampingi lagi, walaupun ada disabilitas, datang dengan santai mengatakan, saya akan mencabut laporan saya. Dan kalau terjadi lagi apa-apa, saya tidak usah ditangani. Karena ini pacarnya. Karena begitu Anda melapor ke P2TP2A, hubungan kami dengan jaringan ini, kami sudah bisa membangun tim kerja yang solid. Dan kalau polisi bilang ini kasus dari P2TP2A, mereka kerja berkejaran. Begitu sebut KTP KTA, korban kekerasan perempuan dan anak, jangan sudah terbalik. Orang bilang polisi lamban kerja. Tidak. Saya bisa buktikan itu 1 kali 24 jam 15 kesempatan pertama ini sudah. Seperti ini yang baru-baru disabilitas melapor. Begitu melapor, Polsek Panakukang mengejar sampai dapat. Dan begitu didapat, tiba-tiba pacarnya datang. Saya mau cabut laporan saya.
Secepat itu ya. Ya, tapi kan ini satu orang kasusistik. Nanti ada lagi berikutnya begitu. Dan sekarang ini masa pandemi ini, dulu kalau ada orang kekerasan dalam rumah tangga, kita dengar, kita bisa lihat dari mukanya, dia ditampar dan lain-lain, ini bengkak-bengkak dan lain-lain. Oke, kita sepakat. Terakhir kemarin kita tahu, kita sudah mendapat di seluruh tubuh. Artinya kan mulai kejam. Mulai ada kekerasan fisik. Aduh, pakai apa? Ternyata bisa pakai ikat pinggang. Macam-macam, saya bilang harus melawan ini, harus keluar cepat dari situasi begini. Ada nggak memang mereka yang kayak misalnya korban, kita ngomongin korban kekerasan, berarti sekarang kekerasan fisik. Em, Mungkin dianiaya pacarnya atau suaminya. Ada nggak yang misalnya mereka memang apa ya, punya trauma sehingga bagi timnya Hutenri ini untuk melakukan effort yang atau menghilangkan traumanya ini seperti apa gitu? Rata-rata mereka trauma. Tidak ada. Jadi begitu orang telah melakukan itu, pasti ada perubahan sikap. Perubahan sikap apa? Dulu misalnya dia riang, sekarang jadi pendiam. Meskipun ini Kak, meskipun itu yang mengalami orang yang sudah berumah tangga. Istri misalnya dianiaya suami. Orang yang sudah berumah tangga itulah yang paling banyak. Dan traumanya itu tidak kelihatan. Tapi nanti kalau tidak ditreat dengan baik, ini bisa berakibat ke anak. Seperti Misalnya, apa Kak? ya, misalnya ibunya Konkretnya. lebih pendiam. Tiba-tiba ibunya dengan gampang memukul. Ada contoh kasus dengan yang Berarti dia masih ingat. mengalihkan ke anaknya kah? Anak jadi Melampiaskan korban, maksudnya. iya, anak jadi korban. Jadi berantai. Sama dengan kalau bapak trauma di kantor, bisa yang kena pertama itu kan istri. Dari istri menurunkan ke anak. Kenapa istri dengan anak yang kena? Karena mereka menganggap anak dan istri itu kepunyaan mereka. Itu di wilayah kekuasaannya. Makanya kita bangun sekarang persepsi baru kepada semua laki-laki bahwa harus bisa membedakan anak itu sama istri itu punya kamu yang terakhir, yang tempatmu kamu kembali. Kalau bermasalah di luar jangan dibawa ke mereka. Harusnya begitu keluar harus bisa berdiri bahwa saya tidak boleh membawa susah ke dalam rumah ini karena ini surga saya, harus saya jaga. Ternyata dampaknya cukup besar sekali. Hampir rata-rata kalau dari semua yang bermasalah ini selalu kita lihat ekonomi. Tuh. Faktor ekonomi paling tinggi kah? Paling tinggi, faktor ekonomi paling tinggi. Begitu anak-anak berkeliaran di luar, jadi COVID ini mengajari kita semua orang harus kembali ke rumah. Tapi bagaimana dia kembali ke rumah kalau ternyata rumahnya 4x6, anaknya 4. Kamar hanya 1, WC hanya 1, tinggal lagi di tempat yang padat. Apakah itu bisa memicu Lingkungan itu sangat memicu. orang menjadi temperamental? Iya. Emosional. Jadi dari kajian psikolog kami dan psikiater kantor, lingkungan itu sangat memberi kontribusi yang kuat terhadap pembentukan karakter anak-anak. Mulai dari tindak kekerasannya, mulai dari rasa sayangnya, sampai pada pemihakannya. Dan ini semua. Dan rata-rata anak-anak yang bermasalah itu, dia buta aksara, tidak paham itu mengaji, tidak tahu itu bahwa ditanya agama apa, Islam, betul. Bisa mengaji tidak, sembahyang tidak. Lalu di mana agamanya? Jadi makanya kita kemarin ini hasil adakan menteri datang. Ada pembicaraan dengan Ibu Menteri Bintang, Ibu Gubernur, Ibu Lis dan Ibu Rosini, Ketua Tim Penggerak PKK Makassar. Ini akhirnya mereka dari sejumlah kasus yang ada ini, kita berangkat dari kasus ini, maka memang yang perlu dikuatkan sekarang keluarga Indonesia. Seperti apa tuh Kak konkretnya menguatkan keluarga Menguatkan Indonesia? keluarga Indonesia itu adalah pertama, kita harus meyakini bahwa mereka yang akan menikah itu menikah karena pilihan. Artinya begini, harus ada perencanaan. Sekolahnya harus lebih dirapikan, mulai dari dalam kandungan 0 sampai 100 hari, mempertimbangkan di sini. Pilihan itu maksudnya Ini ada sistem yang dibangun dan diyakini bahwa kalau sistem ini akan digerakkan, kita melalui dari pemerintah. Pemerintah kan ini yang harus hadir lebih cepat. Setelah itu stakeholder lainnya.
Stakeholder ini yang diharap bekerja dengan cermat sambil kita merapikan ini, stakeholdernya jalan, kita bisa ketemu. Berarti bisa Nah, dikatakan pernikahan di usia dini itu jangan, makanya bukan hal dilarang. yang baik. Orang menikah, dulu kan 17 tahun, boleh. Sekarang menikah itu harus 19 tahun. Dinaikkan saja 19 tahun. Ibu tahu, rata-rata 4 sampai 3 orang datang ke kantor minta rekomendasi nikah. Apa yang membuat ini menjadi tidak baik, Kak? Apa karena tingkat emosional mereka masih tinggi? Kan hasil ilmu. Ilmu ini menunjukkan bahwa orang menikah di usia anak itu 19, 18 tahun ke bawah itu pasti melahirkan tingkat emosi alat tubuhnya ini belum sanggup, emosionalnya, reproduksinya. Makanya dan ini bisa dibuktikan anak yang rata-rata bermasalah, anak ABH ini Bisa dibuktikan berdasarkan penelitian ya. bisa dibuktikan dengan kasus ini belum diteliti. Makanya kami minta kalau ada yang mau meneliti itu bisa diteliti. Kita punya ada kasus dulu mamanya didapat di lampu merah. Masih ingat Iya. kasus ATM 2 tahun lalu yang viral? Anaknya di mamanya di lampu merah melahirkan anak-anak ke lampu merah. Jadi ini sudah dua. Usianya 25 tahun berarti dia menikah muda, anaknya 14 tahun ketemu di lampu merah. Jadi mama anak turun di lampu merah. Bagaimana kita sekarang mengendalikan ini? Nah, kalau wali kotanya perspektifnya gender dan perlindungan anak, maka kota ini dikelola dengan mempertimbangkan semua kepentingan-kepentingan terbaik. Apakah saya jadi sedikit nyentil nih, mau Iya. nggak mau ya, Iya. sedikit nyentil aja. Regulasi mengenai penanganan ini sudah mumpunikah selama Bu Tenri berada di lembaga perlindungan ini? Kalau regulasinya ada, macam-macamnya sudah ada, tinggal yang melaksanakan. Mungkin karena dari dulu kami mengurus anak dan perempuan, regulasi tidak tajam pun kami tajam-tajamkan. Ya, jadi Yang penting tangani. jadi supaya tertangani dengan cepat gitu Iya, ya. prinsipnya 1 kali 15 menit harus selesai. Dan bagaimana modelnya, kita membangun kerjasama dengan sejumlah orang. Bukan dengan kita. Kalau misalnya ada pernikahan anak, baru lurah tidak tahu, saya lapor ke camat. Camat harus tanya lurahnya. Harus seperti itu Tidak jenjangnya. bisa, tidak merepotkan banyak orang. Ya, harus seperti itu berarti memang. Iya, tidak bisa kita Prosedurnya tidak harus, kepo, santai-santai. Ataukah sesama kepala dinas kan pasti bilang, ini pemberdayaan perempuan terus-terus membawa kasus. Iya memang. Dan mereka Seberapa terima tidak mengerikannya terima harus dijalankan. kasus ini di Makassar ini masih perlu banyak penanganan kah? Kalau di Makassar ini setiap tahun itu kami mencatatkan kasus di atas 1.000. Selalu ada penambahan atau penurunan? Kemarin pernah turun, ya, kemudian turun 30, turun. Kami berharap ini bisa turun terus. Tapi bukan saya pada posisi turun atau tidak. Banyak yang bertanya, kalau turun Bu Tenri, apa sukses? Belum tentu. Kalau naik, apa sukses? Belum tentu. Ini perlu diteliti. Kenapa? Karena urusan perempuan dan anak itu ada 2 masalah besar yang kita hadapi. Kemungkinan orang baru sadar sehingga mau melapor, ya. Kemungkinan besar banyak kasus yang kita tidak catatkan, ya. Kan banyak. Kami kan berjaringan dengan polisi. Belakangan ini kami sampaikan hubungan kami dengan polsek-polsek makin bagus, dengan Polrestabes. Terima kasih pada Pak Kapolrestabes Makassar, sehingga polisi ini begitu ada kasus dia paham, dicatatkan dengan baik dan dilaporkan ke kami. Berapa yang sampai di pengadilan, berapa yang tidak sampai. Kami punya shelter warga. Shelter warga ini yang mengurus kasus berbasis RT RW. Kalau hanya mencuri sendal, tidak usah diteruskan. Kecuali ada kasus pencurian kucing Anggora. Terpaksa anaknya sampai di P2 TP2A, bukan karena pencurian, mungkin karena pencurian kasus Anggoranya. Ternyata anak-anak yang mencuri ini bersama 3 orang melakukan penganiayaan terhadap pemilik kucing. Di situ letak kasus besarnya. Kasus besarnya, dan anak ini tidak bisa menghindar karena dia bagian dari sini. Itu masalah-masalah bukan kecil, masalah-masalah besar yang dibuat untuk bagaimana melindungi anak-anak. Jangan kira kalau mencuri masa kecil, bukan.
Kalau mencuri, sekarang ini tidak ditangani dengan baik, Anda bisa bayangkan. Kalau usia 14 tahun sudah mencuri, terus tidak ditangani dengan baik, dia nanti akan kehilangan rasa di usia berapa? Bisa jadi gembong. Sudah jadi perampok. Jangan dianggap enteng. Apalagi kita berbicara dengan Pak Kapolsek bagaimana. Makanya kalau dilihat walaupun begini juga, saya juga rupanya kewalahan. Anda bisa bayangkan Kewalahan kenapa Bu Tenri? karena ternyata anak berhadapan dengan hukum itu sudah jelas punya penyimpangan perilaku. Begitu ini mereka tidak bisa terpenuhi, ada macam-macam yang akan dilakukan. Misalnya tinggalkan asrama, panjat pagar, sudah dikunci, kita kan bukan penjara. Dan Mereka kabur gitu mereka ya? bukan kabur, tinggalkan asrama dan sebentar dia pulang dengan santai. Oh, oke, mereka kembali lagi. Mereka kembali lagi dari mana kok nak tidak jibu, saya di dalam. Padahal sudah jelas ini, kita tahu dia berangkat. Berarti satu, dia bermasalah. Karakter berbohongnya sudah ketemu, mengambil barangnya orang sudah ketemu, tidak sholat lagi, makalasi lagi. Jadi bagaimana? Masih kecil ini, hampir penuh ini. Catatan buram di kertas ini, tapi kan tidak boleh. Petugas P2 TP2 marah, tidak boleh memperlihatkan emosi kepada anak-anak. Kita juga harus menahan, karena memang kami tahu bahwa ini kertas buram ini mau sedikit dirapikan, sedikit mau dihapus-hapus, siapa tahu bisa jadi putih dan rapi lagi. Memang harus punya kesabaran yang tinggi ya. Itu mungkin ya, effort besarnya tuh sabar. Nanganin anak-anak yang punya Sabar penyimpangan dan perilaku. saya berterima kasih banyak ya, karena aktivis dulu kan zamannya kita bertarung bagaimana ini jadi aktivis, rata-rata semua aktivis perempuan dan anak di Makassar itu membantu saya. Dari NGO mana membantu saya, timnya Fik Ornov itu membantu saya, tim dari LSKP membantu saya, Esensi, HCG, semua orang membantu. Artinya banyak yang memberikan support. Jadi teman-teman kami ini yang zaman dulu kita jadi wartawan, kemudian meliput kegiatannya orang LSM, ini semua yang datang membantu. Anak-anak kami dulu yang kami dampingi di Institut Sari Batang, ini yang tumbuh besar sekarang dewasa dan menjadi tim kuat kami. Memberikan Iya. supportnya untuk menangani mereka, Iya. para korban ataupun Iya. pelaku. Pak Makmur itu dari tahun berapa ya jadi tempat sampah, sampai hari ini tidak pernah tinggalkan tempat sampah, dan sampai hari ini masih bersama dan kita terus-terus mengurus. Kalau Bu Tenri, saya mau ngomong soal ini data dari hasil yang Bu Tenri peroleh. Biasanya mereka yang mendapatkan perilaku pelecehan seksual atau kekerasan fisik itu dari latar belakang pendidikan yang seperti apa atau perekonomian seperti apa, Kak? Lebih banyak perekonomian kelas menengah ke bawah kah memang mereka? Miskin. Mereka Tidak lebih sekolah. banyak seperti korbannya seperti itu, lebih banyak. Miskin dan tidak bersekolah. Tidak bersekolah itu dalam artian putus di SD, putus di SMP. Ada yang menarik. Seorang anak yang akhirnya terjerumus dan kita bertanya, kenapa kau tidak lanjut sekolah, nak? Dia bermula dari ketika disuruh membayar di sekolahnya uang komputer. Dan karena tidak punya, dia tidak dimasukkan di kelas dan sejak itu dia tidak pernah masuk kelas dan akhirnya terlibat pencurian. Ini orang, makanya kami, ini kan PLT Kadis Pendidikan ini dulu pernah di pemberdayaan perempuan. Jadi hubungan kami lebih bisa terbuka lah. Sebelumnya juga begitu. Para kadis-kadis sebelumnya ini kami sampaikan, kalau Bapak menutup, itu berarti Bapak membuka penderitaan di sepanjang masa. Dan besar sekali itu efek sosial yang harus ditanggung jawab. Kadang-kadang orang lupa, kalau anak-anak itu tidak sekolah di usia SD, nanti berjalan, masalah sosial yang ditimbulkan ini Akan lebih mahal, besar lagi. lebih besar lagi, sehingga zaman anak-anak kembali sekolah itu waktu zamannya Pak Alimuddin Tarawih, kita bisa menyekolahkan 68 anak yang rentan dilacurkan. 68 kita bisa selamatkan. Oke, berarti selain memberikan kesempatan pendidikan untuk semua, juga membangun apa tadi Kak, keluarga Indonesia. Iya. Well, itu tugas berat, tapi saya sih berharap Bu Tenri dan tim bisa melakukannya terbaik
SBS Weekend ya Kak ya, Ya. untuk menjaga generasi muda bangsa ini dari kekerasan-kekerasan fisik lainnya yang bisa menimbulkan traumatik dan tentu saja bisa menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Terima kasih Kak Tendri sudah hadir di podcast Maya hari ini. Ya. Semoga Kak Tendri selalu sehat dan selalu semangat, tetap menjadi inspirasi semua perempuan di Makassar. Thank you guys untuk podcast Maya hari ini. Tetap stay tune dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.